Baiklah, anak-anakku sekalian, marilah kita bahas mengenai soal-soal pembuktian induksi matematika. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja dengan soal nomor pertama. Itu ada soal seperti ini, ya. Nyatakan dalam notasi sigma. Nyatakan dalam notasi sigma. Soalnya adalah 1/3 ditambah 4/6 ditambah 7/12 ditambah 10/24 ditambah 13/48. Nah, coba nyatakan dalam notasi sigma. Yang pertama adalah di sini dibagi dua, kita lihat ada pola untuk barisan pembilang 1, 4, 7, 10, 13. Lalu ada pola untuk barisan penyebut 3, 6, 12, 24, 48. Nah, kita bagi dua. Bagaimana pola untuk pembilang? Itu pada pembilang ada 1, 4, ada 7, ada 10, ada 13. Nah, bagaimana polanya? Ternyata ini adalah selisihnya 3 ya. Kalau ditambah 3, 4 tambah 3 lagi, dia menjadi 7. Tambah 3 lagi, ini 10. Tambah 3, 13. Maka rumus suku ke N-nya adalah 3N. Di sini dilanjutkan nanti ditambah atau dikurangi berapa. Kita lihat suku yang pertama. Suku yang pertama berarti 3 kali 1. Nah, N-nya 1 ya. 1. Itu nilainya adalah 1. Nah, yang ini ya. Nah, ini 1. Nilainya 1. Berarti ini harus dikurangi 2. Begitu ya. Nah, berarti untuk selanjutnya pasti polanya akan begitu. N-nya letaknya di sini, 2. Nah, ini 2 ya. Pasti dikurangi 2. Ini 4. Selanjutnya pasti begitu. Ya. 3, nah N-nya di sini. Dikurangi 2. 9 kurangi 2 adalah 7. Nah, dan seterusnya sampai dengan yang keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sampai 5. Jadi boleh tidak menuliskan yang tengah ini, boleh. Pasti langsung saja di sini. 3 kali 5 dikurangi 2. Pasti begitu. Itu adalah 13 ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat polanya, berarti polanya adalah UN itu sama dengan 3N. Nah, kita lihat ini dikurang 2. 3N kurang 2. Nah, ini untuk pembilangnya. Sekarang kita lihat untuk penyebut. Nah, penyebutnya bagaimana? Kita lihat penyebutnya. Penyebutnya adalah 3, 6, 12 ya. 3, 6, 12, lalu ini 24, 48 ya. 24, 48. Nah, bagaimana polanya? Kita lihat, ini ternyata dikali 2. Kali 2, kali 2 ini 6. Kali 2 ini 12. Kali 2 ini 24. Kali 2 ini 48. Berarti rumus suku ke N yang memenuhi ini adalah 2 pangkat N. Nah, kalau ini 3 pangkat N. 3 kali N. 3 kali N. Karena ditambah. Kalau ini dikali, berarti di sini 2 pangkat N. Lalu, kita letakkan 3 suku pertama ini di sini.
sebagai koefisien di awal. 3 ya. Ini dari sini diambil. Nah, dari sini ya. Ambil 3 di sini. Lalu nanti ini dikurangi atau ditambah berapanya di sini. Nah, misalkan kalau kita ambil suku yang pertama. Suku yang pertama berarti ini adalah 3 kali 2 pangkat 1. Nah, karena M-nya 1. Lalu nilainya berapa? 3. Berarti ini nilainya 3. Dari mana? Dari sini. Yang pertama, 3. Nah, 3 kali berapa? Yang hasilnya 3. Berarti 3 kali 1. Nah, ini harus 1. Kalau 1, berarti 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu 1. Jadi ini harus dikurang 1. Nah, 1 kurang 1 itu 0. Jadi 2 pangkat 0, 1 kali 3, itulah 3. Maka selanjutnya, kita bisa memperoleh langsung saja lewat ini kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini kelima. Suku kelimanya itu pasti polanya sama. 3 kali 2 pangkat. Nah, di sini N. Letak N di sini. Karena di sini sesuai nih ya, N. Dikuranginya pasti 1. Nah, pasti begitu. Jadi ini pola akan sama. Dikurangi 1, di sini 2, di sini 3. Cuman ini yang berbeda, yaitu N ini ya. 5 kurangi 1 berapa? Ini 4. 2 pangkat 4 berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2, 16 ya. 2 pangkat 4, 16. Jadi 16 kali 3 adalah 48. Nah, jadilah kita memperoleh polanya itu N sama dengan 3 kali 2. Nah, yang ini ya. 3 kali 2 pangkatnya N. Nah, N. Dan ini dikurangi 1. Kurangi 1, kurangi 1. Jadi ini polanya seperti ini. Gitu ya. Nah, ini pola untuk penyebut. Nah, jadi bagaimana pola secara keseluruhan untuk yang ini? 1/3 tambah 4/6 tambah 7/12 tambah 10/24 tambah 13/48. Nah, jadi kita peroleh bentuknya seperti ini. Jadi, untuk berapa tadi? 1/3 gitu ya. 3 ditambah 4/6 ditambah 7/12 ditambah 10/24 ditambah apa nih? 13/48. Nah, ini polanya itu adalah memenuhi UN sama dengan, nah lihat pola yang pembilang, yang ini berarti. Nah, yang ini nih, pola pembilang yang ini. Lalu pola penyebut yang mana? Yang ini, kita gabungkan. Berarti 3N dikurangi 2, yang atas adalah yang ini. 3N dikurangi 2, sedangkan yang bawahnya adalah 3 kali 2 pangkat N dikurang 1. Nah, yang ini ya, pola untuk yang bawah penyebut. Nah, jadi diperolehlah pola untuk 1/3 tambah 4/6 tambah 7/12 dan seterusnya itu seperti ini. Jadi notasi sigmanya bagaimana? Notasi sigmanya kita tuliskan seperti ini. Notasi sigmanya itu adalah sigma, gitu ya. Nah, ini kita tulis rumusnya 3N, boleh pakai I, silakan. N-nya diganti oleh I atau N saja, silakan. Seperti ini, 3N/2 dibagi 3 kali 2 pangkat N kurang 1. Nah, ini rumusnya. Kemudian N-nya mulai dari berapa? Mulai dari 1. Kita ngambil dari 1 ya, dari 1. Suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi sampai berapa? Sampai 5. Nah, ini notasi sigma untuk bentuk pecahan seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk soal nomor berikutnya. Nomor 2.
Nomor 2, misalkan ada soal seperti ini, ubahlah ke dalam batas bawah 2, misalkan ya, batas bawah 2. Nah, misalkan sigmanya bagaimana? Nah, ini notasi sigma misalkan bentuknya adalah n kuadrat dikurangi 3n ditambah 1, ya. N-nya mulai dari 5 sampai dengan 10. Nah, bagaimana kita mengubah ke dalam batas bawah 2? Kalau ini diubah batas bawahnya 2, berarti ini harus dikurangi 3. Maka batas atasnya pun harus dikurangi 3. Tetapi indeks, ya ini N, ini indeks. Indeksnya ditambah 3. Ini nulisnya bagaimana? Nulisnya seperti ini. Sigma berarti ini harus dikurangi 3 supaya nilainya 2, ya. Tapi atasnya pun harus dikurang 3. Akan tetapi, nah, pada N ini harus ditambah. N ditambah 3 kuadrat. Nah, jadi N yang ini juga sama, tambah 3. Dikurangi 3 kali N ditambah 3. Nah, ini juga sama. Jadi ini N-nya ada 2 ya. N, ini N. Lalu ditambah 1. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kita urai lagi, ini sama dengan sigma. Nah, N-nya berarti sudah batas bawah 2. Ini 2. Nah, ini jadi 7. Dikurangi, ini jadi 7. Nah, ini diuraikan. N tambah 3 kuadrat. N tambah 3 kuadrat itu adalah N kuadrat. N-nya dikuadratkan ya. Itu ada rumus 2 kali 3 kali N. Itu 2 itu rumus. 2 kali 3 kali N. Berarti 6N ditambah 6N. Lalu 3 kuadratnya adalah 9. Ya. Nah, ini penguraian dari N tambah 3 kuadrat. Lalu yang ini negatif 3 kali N. Negatif 3 kali N adalah negatif 3N. Nah, lalu negatif 3 kali 3, negatif 9. Ya. Lalu ditambah 1. Tambah 1. Nah, seperti ini. Maka dengan demikian kita sederhanakan lagi. Ini menjadi sigma, ya. Sigma, batas bawahnya 2, batas atasnya 7. Lalu ini sederhanakan, berderajat paling tingginya kuadrat. Nah, lalu 6N dikurangi 3N, itu ditambah 3N ya, ditambah 3N. Nah, lalu 9, nah dikurangi 9, habis ya. 9 kurangi 9, 0. Lalu tambah 1. Ini ditambah 1. Maka inilah bentuk notasi sigma dengan batas bawah 2. Nah, kita lanjutkan lagi untuk soal nomor 3 ya. Soal nomor 3. Soal nomor 3, buktikan bahwa sigma, ini soalnya sigma 1 per, nah ini 1 per 2i kurangi 1, 2i dikurangi 1 dikali 2i ditambah 1. Nah, ini soalnya tambah 1. Nah, untuk i-nya mulai dari 1 sampai n. Ya.
Nah, ini sama dengan N per 2N tambah 1. Nah, ini berlaku untuk setiap N bilangan asli. Ya, kalau bentuknya seperti ini, berlaku untuk setiap N bilangan asli. Nah, bagaimana kita membuktikan kebenaran dari pernyataan ini? Nah, ini dinyatakan dalam notasi sigma. Jadi kita uraikan dulu ya. Jadi uraikan dalam bentuk panjang. Ya. Jadi yang pertama adalah kita uraikan notasi sigma tadi. Notasi sigmanya yaitu adalah sigma I mulai dari 1 sampai dengan N untuk 1 per ini 2I dikurangi 1 kali 2I ditambah 1. Nah, kalau kita uraikan, ambil 1 sajalah. Ambil I-nya 1 yang pertama. 1 per 2 kali 1 kurang 1. Nah, I-nya 1. Lalu kali yang ini I-nya 1 juga. 2 kali 1 ditambah 1. Nah, diteruskan. Terus I-nya 2. Nah, 1 sajalah cukup. Lalu sampai akhir N. Berarti 1 per... Nah, ini jadi 2N dikurangi 1 kali 2N ditambah 1. Nah, seperti ini. Berarti ini yang pertama, I-nya 1, lalu ini I-nya N. Mau ditulis banyak boleh, tapi lama ya, harus 2. Berarti ini, kalau kita tulis ini menjadi 1 per, nah 2 kali 1 kurangi 1, ini 1. 2 kali 1 tambah 1, ini 3. Berarti 1 per 3, lalu ditambah, nah ini tidak dihitung ya, belum. Sampai dengan 1 per 2N kurangi 1 kali dengan 2N tambah 1. 2N ditambah 1. Nah, seperti ini. Nah, berarti ini sama dengan yang ini. N per 2N ditambah 1. Nah, jadi kita akan membuktikan dalam bentuk barisan. Ya. Nah, ini bagaimana menyelesaikan pembuktian barisan ini. Jadi kesimpulannya akhirnya kita memperoleh bentuk soal buktikan. Ya. Jadi akhirnya buktikan bahwa 1 per 3 ditambah, terus di sini tidak kita hitung, 1 per 2N dikurangi 1 kali 2N ditambah 1 ya, di sini ini sama dengan N per 2N ditambah 1. Nah, bagaimana kita membuktikan ini? Nah, seperti biasa, ada yang disebut dengan pertama atau A. A adalah langkah awal. Itu langkah awalnya apa? Langkah awal. Langkah awalnya adalah karena bila semua bilangan asli, maka kita ambil N sama dengan 1. Nah, N sama dengan 1. Kalau N sama dengan 1 berarti yang ini. Ini yang ini, berarti 1 per 3. Kan? Nah, yang ini, N sama dengan 1. Dimasukkan di sini 1, ruas kanan 1 per 2 kali 1 ditambah 1. Berarti ini adalah 1 per 3, ya kan ya? Atau ditulis di bawah saja supaya apa namanya? Kelihatan ruas kiri sama dengan ruas kanan. 1 per 3 sama dengan 1 per 3. Berarti ini benar ya, benar. Benar untuk N sama dengan 1. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita buktikan untuk langkah induksinya.
Yang B-nya adalah langkah induksi. Langkah induksi. Nah, langkah induksinya seperti biasa kita misalkan atau asumsikan atau dianggap gitu ya. Diasumsikan benar untuk N sama dengan K. Untuk N sama dengan K. Berarti ini kita ganti oleh K ya. Kita ganti oleh K berarti 1/3 ya. 1/3 ditambah terus sampai dengan 1/2K dikurangi 1 kali 2K ditambah 1. Nah ini ya, sama dengan ini ya, yang ini ya, K per 2K ditambah 1. K per 2K ditambah 1. Nah, ini. Nah, kemudian kita buktikan benar untuk N sama dengan K tambah 1. Berikutnya dibuktikan benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Jadi ini kita ganti oleh K tambah 1. Ganti oleh K tambah 1. Ini juga sama diganti oleh K tambah 1. Maka penulisannya seperti ini. 1/3 ditambah terus sampai dengan K tambah 1. Tapi sebelumnya sampai K dulu, sampai sini dulu harus kita tulis ya. Sini. Jadi kita menulis di sini 2K dikurangi 1 gitu ya. Lalu dikalikan dengan 2K tambah 1. 2K ditambah 1. Nah, ini baru sampai dengan K. Nah, K tambah 1-nya kita nulis lagi. 1 per... Nah, ini pakai K tambah 1. 2 kali K tambah 1. Ini dikurang 1. Nah, untuk yang ini ya. Ini juga ganti oleh K tambah 1. Kali 2 kali K tambah 1. Ini ya. Di K tambah 1. Lalu ditambah 1. Ditambah 1. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ruas kiri. Ini ruas kiri. Lalu ruas kanannya sama dengan... Ini ruas kanan. Tambah 1 juga. K ditambah 1. Nah, yang ininya K tambah 1. K tambah 1 per... Nah, lalu ini 2 kali K tambah 1. Ganti oleh K tambah 1. 2 kali K tambah 1. Ya. Ditambah 1. Ditambah 1. Nah, ini ruas kanannya. Jadi, ini ganti K tambah 1. Ganti K tambah 1. Semuanya, ini ganti K tambah 1. Ini ganti K tambah 1. Tapi di sini. Tapi yang ini masih K. Sampai sini ya. Karena sampai K. Lalu dilanjut K tambah 1. Nah, kemudian kita membuktikan ini tuh dengan cara memasukkan asumsi. Nah, kita lihat bahwa dari sini, sampai dengan sini, ini adalah asumsinya. Jadi kita mengambil ruas kiri ya. Kita ambil ruas kiri. Kita ambil ruas kiri. Ruas kirinya kan ini asumsi ini. Diambil dari sini. Ambil dari sini yaitu K per 2K ditambah 1. Ini asumsi. Nah, lalu ditambah 1 per... Nah, yang ini. Ini.
2 kali K, 2K. 2 kali 1, 2. 2 dikurangi 1, 1. Berarti 2K ditambah 1. Nah, 2K tambah 1. Nah, jadi untuk yang ini 2K tambah 1. Lalu yang ini 2K. Ini, lalu 2 kali 1, 2. Tambah 1, jadi 3. Jadi ini 2K tambah 3. 2K tambah 3. Nah, seperti ini. Nah, berarti yang ini, ya, jadi di sini, ya. Nah, yang ini, sedangkan ini adalah di sini. Dari asumsi, ya, ambilnya asumsi. Sedangkan ini adalah ruas kanan. Ruas kanan yang akan dibuktikan menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita selesaikan bahwa ini harus sama dengan ini. Nah, ini terdiri dari satu tanda pembagi. Maka ruas kiri kalau kita kita satukan, maka ini harus menjadi satu tanda pembagi. Aduh, maaf ya, kurang bagus nih. Jadi satu tanda pembagi saja. Di sini satu tanda pembagi. Nah, ini tanda pembaginya apa? Kita ambil ini 2K tambah 1 ya. Sama. Jadi kita ambil dua-duanya. 2K tambah 1 dengan 2K tambah 3. Nah, kita ambil yang ini saja. Karena 2K tambah 1 ada di sini. Ambil seperti ini. Kemudian, yang atas adalah 1/. Jadi kalau kita menulis 1/2K tambah 1 kali 2K tambah 3, ini sama ya. Sama. Tapi yang sebelah sini, kalau kita menulis K per. Nah, ini beda ya. Kalau ini K per 2K tambah 1. Kalau ini lebihnya ini, berarti harus dikali 2K tambah 3. 2K tambah 3. Nah, baru ditambah 1 di sini ya. Nah, terlalu jauh ya. Nah, ini ditambah 1. Jadi kalau kita selesaikan lagi, kita jelaskan ini hilang. Jadi tinggallah K per yang ini ya, ini hilang ya, yang ini hilang. Maka jadi K per 2K tambah 1, yang ini benar. Nah, kalau yang ini sudah pas, 1/, gitu kan, yang ini. Jadi 1/, ini. Nah, ini jadi disatukan dalam satu tanda pembagi menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita uraikan lagi. Maka ini menjadi K kali 2K menjadi 2K kuadrat. Nah, K kali 3 menjadi 3K. Lalu ditambah 1. Nah, ini untuk yang atasnya. Lalu yang bawahnya dibagi. Nah, yang bawahnya, ini kalau diselesaikan, ini adalah 2K tambah 3 ya. 2K tambah 3. Jadi kita harus menyelesaikan dulu supaya sama dengan bentuk yang ini. Maka ruas kanan ini selesaikan menjadi K tambah 1 per 2K. Nah, yang ini ya, 2K, ini 2 tambah 1, tambah 3 di sini. Nah, jadi ini harus bisa membuktikan sama dengan ini. Kita tulis lagi yang ini nih. Kita tulis, ini adalah maaf ya. Ini adalah 2K tambah 1, 2K tambah 1 kali 2K tambah 3. 2K tambah 3. Nah, di sini penyebutnya itu hanya 2K tambah 3. Nggak ada 2K tambah 1. Bagaimana caranya? Berarti kita harus mengubah ke dalam bentuk. Di sini tuh ada 2K tambah 1 saja. 2K tambah 3 saja. Berarti ini harus hilang. 2K tambah 1 ini harus hilang. Nah, karena di sini kita butuhnya adalah hanya
2K tambah 3. Berarti kalau hilang, kita simpan di sini 2K tambah 1. Set. Nah, gitu. Berarti, kalau seandainya ini ada 2K tambah 1, sini ada 2K tambah 1, berarti ini kita coret. Maka, akhirnya hanya satu penyebut 2K tambah 3. Di sini kan, hanya ada satu. Jadi kita menginginkan ini. Nah, tapi di atasnya adalah K tambah 1 kan. Nah, berarti coba saja kita simpan di sini K tambah 1. Nah, kalau ini kita coret, maka jadilah K tambah 1 per 2K tambah 3. Berarti yang ini tuh, ya, sebentar. Nah, yang ini tuh akan sama dengan ini. Nah, sama. Ini coret. Tapi kita harus ingat bahwa bentar ya. Aduh. Nah, sebentar nih, aduh. Gangguan lagi nih. Nah, tapi kita harus mengalihkan ini. Benarkah bahwa 2K tambah 1 kali K tambah 1 itu sama dengan ini? Nah, coba kita kotret di sini. Kalau ini kita kotret ya. 2K tambah 1 dikali 2 kali K tambah 1. Nah, ini sama dengan apa? 2K kali K, 2K kuadrat. Kan? 2K kali 1 tambah 2K. 1 kali K tambah K. 1 kali 1 tambah 1. Berarti ini adalah 2K kuadrat ditambah 3K ditambah 1. Berarti yang ini tuh sudah benar. Kan? Ya, ini. Berarti kita menuliskan ini tuh benar. Nah, jadi kita tidak usah memfaktorkan ini. Kita ambil saja logikanya. Kita membutuhkan 2K tambah 3. Nah, tapi di sini ada begini. Maka letakkanlah di atas 2K tambah 1. Supaya ini menjadi hilang. Maksudnya begitu. Akan tetapi, kita membutuhkan di atas itu K tambah 1. Maka tinggal tulis saja di sini K tambah 1. Tetapi kita harus buktikan bahwa ini dikalikan memang harus 2K kuadrat tambah 3K ditambah 1. Maka dengan demikian bisa kita tuliskan ini itu sama dengan K ditambah 1 per 2K ditambah 3. Maka akhirnya ini sama dengan yang ini kan ya, sama ya, yang ini nih. Nah, begitu ya, sama dengan ini. Nah, jadi akhirnya disimpulkan benar ya. Jadi kesimpulannya adalah ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ya. Jadi ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, jadi kesimpulannya apa? Jadi pernyataan tersebut benar. Jadi pernyataan tersebut benar. Pernyataan tersebut benar. Untuk setiap n bilangan asli. Untuk setiap n elemen bilangan asli. Ya, ya begitulah pembuktian untuk dalam bentuk barisan untuk soal yang seperti tadi ya. Nah, untuk soal yang ini dalam bentuk notasi sigma ya. Selanjutnya kita akan bahas soal nomor 4. Ada soal nomor 4.
untuk soal nomor 4. Nah, soalnya seperti ini ya. Misalkan ada soal buktikan bahwa N pangkat 3 ditambah 3N kuadrat ditambah 2N ini habis dibagi 3. Nah, ini termasuk keterbagian. Ini tuh habis dibagi 3 kalau N-nya diganti oleh bilangan asli. Jadi untuk setiap N bilangan asli. Untuk setiap N bilangan asli. Ya, untuk setiap N bilangan asli. Nah, seperti biasa kita buktikan ada langkah awal. Langkah awalnya yaitu karena setiap N bilangan asli, maka kita ambil N-nya itu 1. Bagaimana kalau N-nya sama dengan 1? Nah, ini kita coba masukkan ke sini 1, 1, 1. Jadi 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 kuadrat ditambah 2 kali 1. Jadi dimasukkan sini 1 N-nya diganti ya, 1. Ganti oleh 1, maka ini sama dengan ini 1, 3 kali 1, 3, ini 2, jadi 1 tambah 3 tambah 2, itu adalah 6. Berarti ini habis dibagi 3 ya, habis dibagi 3. Nah, karena 6 habis dibagi 3, maka benar untuk N sama dengan 1. Jadi benar untuk N sama dengan 1. Ini langkah awalnya. Kemudian langkah kedua adalah langkah induksi. Kita cari lagi langkah induksi. Langkah induksinya adalah seperti biasa, diasumsikan. Nah, kalau diasumsikan hanya menulis saja, diasumsikan benar untuk N sama dengan K. Untuk N sama dengan K. Nah, kita hanya menuliskan N diganti oleh K. Hanya itu saja. Berarti menjadi K pangkat 3 ditambah 3K kan ya, kuadrat ditambah 2K. Nah, bahwa ini habis dibagi 6. Habis dibagi 3 ya, habis dibagi 3. Nah, jadi asumsinya hanya menuliskan saja, paling gampang ini. Jadi ini diganti oleh K saja. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita akan buktikan. Dibuktikan ini ya. Dibuktikan, kalau ini dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Untuk N sama dengan K plus 1. Ini tinggal ganti oleh K plus 1. Tadinya K terganti menjadi K plus 1 pangkat 3. Lalu yang ini 3 kali K plus 1 pangkat 2. Yang ini 2 kali K plus 1. Ini semuanya diganti oleh K plus 1. Nah, ini akan dibuktikan benarkah ini habis dibagi 3. Nah, kita uraikan. Kita akan mencoba memasukkan asumsi ke sini. Di sini K pangkat 3 tambah 3K pangkat 2 tambah 2K harus ada di sini.
harus ada di sini, jadi ini harus diurai. Bagaimana menguraikan K tambah 1 pangkat 3? Nah, K tambah 1 pangkat 3 itu ada catatan misalkan seperti ini ya. Bagaimana menguraikan yang pangkat 3? Yang pangkat 3. Nah, misalkan kalau ada A ditambah B pangkat 3, ini rumusnya adalah A dulu pangkat 3, pasti di akhir itu adalah B pangkat 3. Nah, pasti ujung-ujungnya ini begini. Tapi yang di tengahnya adalah 3. Nah, ini 3, A dulu kuadratkan, lalu B. Lalu ditambah 3 lagi, lalu A-nya pangkat 1. Ini, kemudian saya hapus dulu ya. Lalu A-nya pangkat 1, B-nya pangkat 2, baru B pangkat 3. Nah ini rumus untuk A tambah B pangkat 3. Berarti A pangkat 3 tambah 3A kuadrat B tambah 3AB kuadrat. Nah ini jumlahnya selalu 3 pangkatnya, 3, 3, 3. Nah kalau A ditambah B kuadrat, itu adalah A kuadrat, gitu kan? Ditambah 2AB, 2AB, ditambah B kuadrat. Nah, ini kalau dijumlahkan koefisiennya ini adalah 3, yang ini. Kalau dijumlahkan dengan ini, koefisiennya adalah 3, yang ini. Nah, jadi jumlah koefisien segitiga Pascal ya, 1, 2, ini jadi 3. 2, 1, ini jadi 3. Tapi isinya berurutan A kuadrat, B, A, B kuadrat. Jadi A pangkat 3, A pangkat 2, A pangkat 1, lalu A-nya hilang. Ini B-nya nggak ada, lalu B pangkat 1, B pangkat 2, B pangkat 3. Ya. Nah, dari sana bisa kita menguraikan bentuk yang ini. Nah, yang ini bagaimana uraikan? Nah, kita uraikan. Ini menjadi K pangkat 3. Nah, gitu kan. Yang ini nih, K pangkat 3. Lalu ditambah 3 kali K kuadrat. Yang ini, yang bawah ya, yang bawah. Nah, yang ini 3K kuadrat ditambah kali B. B-nya ini 1. B, 1. Ditambah. Lalu 3 lagi. Ini ya, 3. K-nya pangkat 1. Lalu 1-nya pangkat 2 ya, 1-nya pangkat 2. Gitu kan ya. Nah, ini nih. Ini adalah K, ini 1. K, ini 1. Itu 3 kali K, 1-nya pangkat 2. Nah, lalu terakhir 1 pangkat 3. Nah, ini ya. B ini 1. B ini 1 yang ini. 1 itu identik dengan B. B pangkat 3. Nah, ini diuraikan ini seperti ini. Nah, kemudian ditambah. Lalu yang ini. K tambah 1 kuadrat yang ini ya. Rumusnya yang ini kan. Nah, jadi K kuadrat ditambah 2K kan, 2 kali A kali B, berarti 2 kali K kali 1 ya, 2K, lalu 1 kuadrat. Nah, ini 1 kuadratnya adalah tambah 1. Nah, lalu tambah 2K tambah 2K ditambah 2. Yang ini kan 2K tambah 2 yang ini. Maka ini diuraikan lagi menjadi disusun K pangkat 3 ya. Lalu ini 3K kuadrat ditambah 3K kuadrat ya. Lalu ini tambah 3K tambah 1 tambah 3K kuadrat 3K kuadrat tambah ini berapa? 6K ya, ditambah 6K
lalu ditambah 6K ditambah 3 ya, tambah 3 kalikan ya, 3 ke sini 3. Dan yang ini ditambah 2K tambah 2K, lalu ini tambah 2. Nah, jadi asumsi yang ini kita bawa. Nah, yang ini nih bawa. Ada asumsi. Nah, ini asumsi. Asumsi ini kan bawa. Harus dibawa ke pembuktian. Kita masuk di sini. Nanti kita letakkan di sana ya. Di sini ya. Nah, kita bawa ke sini dari asumsi ini. Jadi di sini harus mengandung K pangkat 3. Nah, asumsi K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat tambah 2K. Nah, harus mengandung ini dari asumsi. Nah, berarti yang kita pakai untuk asumsi itu adalah kita beri tanda saja ya. Kita beri tanda, yaitu yang ini. Yang ini. Lalu mana lagi? 3K. Yang ini. Mana lagi? 2K. Yang ini. Nah, yang ini. Berarti yang tidak tertulis, maaf ya. Ini bisa banget nih. Nah, berarti yang tidak tertulis adalah 3K ditambah 6K itu 9K. Berarti yang ini nih ditambah ini 9K. Nah, yang ini dengan ini lalu ditambah 3 ini 3K kuadrat dulu ya. Yang ini nih 3K kuadrat ya. Ditambah 3K kuadrat. Yang ini ya. 3K kuadrat di sini. Lalu yang ini 6K dengan 3K jadi 9K. 3 tambah 1 tambah 2 jadi 6. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kita memperoleh bentuk K pangkat 3 tambah 3K kuadrat ditambah 2K di sini. Kenapa? Dari asumsi tadi. Kemudian yang ini 3K kuadrat belum tertulis, kita tulis lagi 3K kuadrat. Yang ini disatukan jadi 6K, 9K. Ini 3 tambah 1 tambah 2 jadi 6. Jadi kita memperoleh bentuk seperti ini. Jadi diperoleh bentuk K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 2K ditambah 3K kuadrat ditambah 9K ditambah 6. Nah, ini dari sini sampai ke sini ini adalah asumsi. Nah, ini dari asumsi. Dan kita bisa menyederhanakan jadi bentuk seperti ini. Dari asumsi ini asumsi 3K kuadrat tambah 2K ditambah, nah ini mempunyai faktor yang sama, 3, 9, 6, itu faktor sama, itu 3. 3 kali, nah gitu kan, K kuadrat, ya 3K kuadrat, ini 9, jadi 3 kali 3 ya, ini 3K, karena ini adalah 9K, lalu 6 berarti ini ditambah 2. Nah, berarti benar bahwa ini habis dibagi 3 menurut asumsi. Habis dibagi 3. Ini menurut asumsi. Dan ini sudah jelas, ini habis dibagi 3 karena di sini ada faktor 3. Nih, ya. Jadi ini juga habis dibagi 3. Habis dibagi 3. Jadi kesimpulannya adalah benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Ya, ini buktinya. Habis dibagi 3, ini juga habis dibagi 3. Nah, itu yang dimaksud dengan keterbagian. Jadi kesimpulannya apa? Jadi pernyataan tersebut
pernyataan tersebut benar. Pernyataan tersebut benar habis dibagi 3. Itu ya, habis dibagi 3. Untuk setiap n, boleh disingkat, setiap n elemen bilangan asli atau natural ya. Nah, itu soal nomor 4 ya. Sekarang kita coba untuk keterbagian yang lain ya. Ini soal nomor 5. Ada soal nomor 5, ada keterbagian yang lain. Buktikan bahwa 4 pangkat 2n ditambah 1 merupakan kelipatan 5. Nah, ini untuk setiap n bilangan asli. Untuk setiap n bilangan asli. Nah, bagaimana kita membuktikan bahwa 4 pangkat 2 tambah 1 itu adalah kelipatan 5? Seperti biasa, kita gunakan langkah awal. Jadi jangan dulu bingung melihat soal, tapi ikuti dulu prosedur. Itu langkah awal, lakukan saja. Langkah awal, karena setiap bilangan asli berarti n1. Nah, kita masukkan 4 pangkat 2 kali 1 ditambah 1. Karena n-nya 1. Nah, lalu ditambah 1. Kita hitung. 2 kali 1, 2. Tambah 1, 3. Berarti ini adalah 4 pangkat 3 tambah 1. 4 pangkat 3 berapa? 4 kali 4, 16 kali 4, 64. Ini 64 ditambah 1. Ini adalah 65. Jadi benar, habis dibagi 5 ya. Jadi ini benar, habis dibagi 5. Benar, maaf, kelipatan 5 ya, sama ya. Jadi kelipatan dengan habis dibagi 5 itu sama saja. Benar, kelipatan 5. Jadi kalau begitu adalah ini benar untuk n sama dengan 1. Kemudian kita buktikan lagi dengan langkah induksi. Langkah induksinya bagaimana? Ya, kita lihat, yaitu seperti biasa diasumsikan benar untuk n sama dengan k. Nah, ini hanya mengganti saja bentuk yang tadi. Ini 4 pangkat 2n tambah 1 ini ganti oleh k. Jadi 4 pangkat 2k ditambah 1 tambah 1. Nah, ini harus terpisah ya. Tambah 1 ini adalah kelipatan 5. Nah, ini sudah diasumsikan, dianggap kelipatan 5. Nah, baru kita akan buktikan. Dibuktikan benar untuk n sama dengan k ditambah 1. Nah, berarti ini kita ganti oleh k tambah 1. Jadi diperolehlah 4 pangkat 2 kali, nah ini tadinya n, jadi k tambah 1. Nah, ini tadinya n ya. Jadi k, nah ini k tambah 1, berarti tambah 1 lagi, jangan lupa. Yang ini, tambah 1 di sini. Barulah di sebelah kanannya tambah 1 lagi. Itu ya, yang ini ya, tambah 1. Nah, jadi kita akan membuktikan bagaimana bentuk yang seperti ini. Maka ini menjadi 4 pangkat, nah ini 2k, lalu kali 2 ya, jadi 4 pangkat 2k, ini 2 kali 1 berapa? 2.
tambah 1 jadi 3, ini tambah 3 ditambah 1. Nah, ini asumsi kita bawa, asumsi kita bawa ke sini. Selalu kita melibatkan asumsi, yaitu 4 pangkat 2K ditambah 1. Nah, ini asumsi. Tapi di sini 3, berarti kita harus tambah 2 supaya menjadi benar. Maka tambah satunya belakangan, tambah 1. Nah, ini kita memisahkan asumsi di sini ya. Nah, kemudian kalau kita urai lagi, maka ini menjadi 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 2K ditambah 1 tambah 1. Nah, ini pisah 4 pangkat 2 ini, lalu 2K tambah 1-nya begini. Maka jadilah 16 kali 4 pangkat 2K tambah 1 tambah 1. Nah, jadi 16 di sini ya. 16. Nah, ini harus keluar. Kenapa? Karena asumsi itu yang ini tidak ada 16-nya di sini. Jadi harus berdiri sendiri. 4 pangkat 2K tambah 1 tambah 1. Jadi kita harus menuliskan di sini bentuk asumsi, yaitu seperti ini. 4 pangkat 2K ditambah 1 ditambah 1. Nah, ini asumsi. Ini asumsi. Di sini kita tulis asumsi. Nah, sedangkan ini 16 kali 4 pangkat 2K tambah 1. Kita tulis 16 ini. Nah, begitu. Berarti 16 kali 4 pangkat 2K tambah 1 yang ini. Nah, kalau yang ini 16 kali 1 berapa? 16. Sedangkan ini 1. Berarti harus dikurangi 15. Nah, gitu. Jadi 16 dikurangi 15 itu 1, bukan tambah 15. Dikurangi karena 16 kali 1 16 dikurangi 15 supaya ini 1. Yang ini kali ini sudah benar. Nah, jadi kalau kita simpulkan, ini benar habis dibagi 5, dan ini juga benar habis dibagi 5. Ini habis dibagi 5 kan? Atau apa tadi? Kelipatan 5. Ini kelipatan 5. Kelipatan 5 ya. Ini jelas asumsi kelipatan 5. Jadi kalau begitu kesimpulannya adalah jadi benar. Untuk N sama dengan K tambah 1. N sama dengan K tambah 1. Karena di sini kelipatan 5, ini juga kelipatan 5. Jadi kesimpulannya adalah benar untuk pernyataan tersebut merupakan kelipatan 5. Nah, begitu ya. Lalu soal nomor 6. Soal nomor 6, misalkan ada soal lagi, buktikan bahwa nol kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah titik sampai dengan N dikurangi 1 kuadrat ini sama dengan N pangkat 3 dibagi 2. Nah, buktikan bahwa 0 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat ditambah terus sampai N dikurangi 1 kuadrat sama dengan N pangkat 3 per 2. Ini untuk setiap N elemen bilangan asli. Untuk setiap N bilangan asli. Nah, gitu.
seperti biasa, kita jangan bingung. Ikuti prosedurnya, yaitu langkah awal. Jadi kita laksanakan saja prosedur langkah awal. Langkah awal adalah karena setiap n ini adalah bilangan asli, maka kita mulailah dengan n sama dengan 1. Maka kita masukkan n sama dengan 1, maka menjadi 0 kuadrat. 0 kuadrat saja ya di sini. 0 kuadrat. 0 kuadrat berarti sama dengan, nah ini 1 di sini, n1. Kalau n2, 0 kuadrat tambah 1 kuadrat. n3, 0 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat, itu n-nya 3. Jadi n sama dengan 1 di sini. Lalu ruas kanannya ambil yang ini, ruas kanannya. Jadi 1 pangkat 3 per 2. Jadi 0 kuadrat sama dengan 1 pangkat 3 per 2. Soalnya ini bukan sama dengan, tapi ini ketidaksamaan. Jadi judulnya ini adalah ketidaksamaan. Di sini adalah kurang dari. Soalnya kurang dari. Ini mengenai ketidaksamaan ya, kan persamaan, ketidaksamaan. Jadi ini kurang dari. Jadi di sini ini adalah kurang dari. Jadi kita tuliskan ini kurang dari. Nah, sekarang kita lihat ini 0 kurang dari, nah ini 1 ya per 2. 1 per 2. Jadi benar ya. Jadi benar. Untuk n sama dengan 1. Nah, itu adalah untuk langkah awal. Kemudian kita ambil langkah induksi. Langkah induksi. Langkah induksinya adalah, itu yang pertama, diasumsikan. Nah, ini harus ditulis. Diasumsikan ini benar untuk n sama dengan k. Untuk n sama dengan k. Jadi ini kita hanya nulis saja. N ini diganti oleh k menjadi 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat terus sampai dengan ini k diganti oleh k. K dikurangi 1 kuadrat sama dengan k pangkat 3 dibagi 2. Ini ya, hanya diganti oleh k. Kemudian kita sekarang baru kita akan buktikan. Dibuktikan benar untuk n sama dengan k ditambah 1. Nah, ini kita ganti oleh k tambah 1. Jadi ditulisnya adalah 0 kuadrat tambah 1 kuadrat terus sampai dengan k dulu kita tulis. K dikurangi 1 kuadrat. Ini baru sampai k. Ya, ini sampai k nih ya. Lalu k tambah 1 di sini. K tambah 1 kurang 1. Jadi maksudnya yang ininya ditambah 1. K tambah 1 kurang 1. Nah, ini K tambah 1. Kalau ini baru sampai K. Nah, baru ruas kanan juga ditambah 1 K-nya. K tambah 1. Ini jadi pangkat 3. Pangkat 3 dibagi 2. Nah, seperti itu. Jadi ini K tambah 1 pangkat 3 per 2. Nah, ini untuk N sama dengan K tambah 1. Kita akan membuktikan kebenaran bahwa ruas kiri ini sama dengan ruas kanan. Berarti ini kalau diuraikan, ini tuh menjadi K tambah 1 pangkat 3 ini adalah yang tadi ya, pakai rumus yang tadi. K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat kali 1 ditambah 3K kali 1 kuadrat, jadi ini 3K ditambah 1. Nah, ini penguraian untuk 3 tambah 1 kuadrat yang tadi, seperti yang tadi. Ini. Dan kita akan buktikan bahwa ini tuh sama dengan
Ini kita ambil ruas kiri. Ruas kiri kita akan buktikan. Ruas kiri. Nah, ruas kirinya adalah yang ini. 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah terus ditambah K dikurangi 1 kuadrat ditambah, nah ini K ya, K tambah 1 kurang 1 jadi K kuadrat. Ini ruas kiri. Maaf ini masih salah, ini tadi sudah kita katakan ini adalah kurang dari ya, yang atas soalnya ketidaksamaan. Nah ini ya, dikurang dari. Ini kita tulis ulang lagi. Ini adalah kurang dari ya, kurang dari. Ini kurang dari. Nah, kalau ini ke sini ini sama dengan. Kita baru menguraikan ini, menguraikan. Jadi ini ruas kiri, ini ruas kanan, ini ruas kanan. Jadi kita akan membuktikan ruas kiri ini itu kurang dari ruas kanan. Nah, kita lihat ruas kiri ini. Ruas kiri ini ada bentuk asumsi. Dari sini sampai ke sini adalah asumsi. Itu apa tadi? Asumsinya yang ini. Nah, ini. K pangkat 3/2. Ya. Kita tulis di sini. Ini adalah K pangkat 3/2. Nah, ini asumsi. Jadi ditambah K kuadrat. Nah, ini kan asumsinya ya. Nah, ini yang ini nih. Jadi kita ambil ini adalah K pangkat tambah K kuadrat. Nah, atau boleh juga kita menuliskan karena ini adalah di sebelah kanan ditambah dengan K kuadrat, maka kita bisa menuliskan kurang dari, nah di sebelah kanannya bisa menulis yang ini, kurang dari K kuadrat. Nah, boleh kita menulis begini, boleh. Kalau yang ini kita coret, boleh. Jadi kita menulis saja yang ini dari asumsi ya, ini kurang dari. Nah, ditulis di kanan saja boleh. K pangkat 3/2. Nah, ditambah K kuadrat. Berarti kita menambahkan ini. Nah, ini asumsi kan? Dari sini. Dari sini ke sini. Dari sini ke sini itu asumsi. Ini dengan ini. Nah, dari atas. Yang ini nih. Nah, yang ini kan. Kalau ruas kiri ditambah K kuadrat, maka ruas kanan pun ditambah K kuadrat. Mau ditulis di kiri seperti tadi boleh. Jadi yang ini K kuadrat dari sini. K kuadratnya dari sini. K kuadrat. Jadi kanan juga harus tambah K kuadrat. Nah, sekarang ini tuh akan dibuktikan harus sama dengan ini. Nah, ini sama dengan ini. Ya, bagaimana? Berarti harus disatukan dalam satu tanda pembagi ruas kanan ini. Jadi kita lihat bagaimana. Seperti biasa kita lakukan sama dengan saja karena kita menguraikan, jangan kurang dari. Uraikan dalam satu tanda pembagi yaitu per 2. Ini ya 2 saja ya. Ini K pangkat 3. K pangkat 3. K pangkat 3/2. Berarti yang ini ya, K pangkat 3/2. Sedangkan ini K kuadrat per 2. K kuadrat per 2. Tidak kan, ini tidak per 2, berarti kali 2 di sini. Kali 2. Nah, kalau dikali 2 kan ini jadi hilang. Ini hilang, jadilah, ya jadi tambah K kuadrat. Nah, jadi bentuknya ini. Sekarang kita lihat ke sini, ke atas. Sudah sama bentuknya ya. Nah, sekarang K pangkat 3 tambah 2K kuadrat dengan ini besar mana? Nah, yang ini tuh ternyata kita ambil dari sini. Saya tulis di sini. K pangkat 3 ditambah 2K kuadrat. Ya, saya nulis di sini, tapi karena kurang tempat, saya pindahkan saja ke sini. Ya, per 2. Nah, yang ini kan. Nah, dengan ini, yang ruas kanan di atas, besar mana? Pasti besar yang ini. Berarti pasti kurang dari K pangkat 3 ditambah
3K kuadrat ditambah 3K ditambah 1/2. Nah, jadi sudah jelas kan? Nah, ini pasti lebih besar yang ini. Kita lihat ini ya. Ini hanya sampai 2K kuadrat. Kalau ini 3K kuadrat tambah 3K tambah 1. Berarti ini benar. Ini benar. Untuk N sama dengan K tambah 1. Berarti ini benar. Jadi sudah bisa dengan mudah kita buktikan bahwa ternyata bahwa ini tuh ya ruas kiri yang ini itu adalah kurang dari ini gitu ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa ini ruas kiri itu kurang dari ruas kanan. Sudah dibuktikan seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah jadi pernyataan tersebut benar. Jadi pernyataan tersebut benar. Ya. Untuk setiap N elemen bilangan asli. Nah, itu untuk soal nomor 6. Baiklah, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Ada soal nomor 7. Nomor 7 ada soal seperti ini. Buktikan bahwa 3 pangkat N ditambah 1 ini masih ketidaksamaan. Kurang dari 2N tambah 1 kali N tambah 1. Nah, buktikan. Ini untuk, tapi di sini syaratnya lain. Untuk setiap bilangan asli, N lebih dari sama dengan 3. Nah, ini tidak setiap N bilangan asli, tapi N-nya lebih dari sama dengan 3. Jadi pada langkah awal, kita mulai dari 3. Jadi langkah awalnya adalah kita buktikan N-nya mulai dari 3. Karena di sini ada sama dengan. N lebih dari sama dengan 3. Tapi kalau N lebih dari 3, nah di sini 4. Karena 3-nya tidak berlaku. Kalau N lebih dari 3. Berarti dimulai N 4. Karena sama dengan, maka mulailah N-nya 3. Maka kita buktikan 3. 3 pangkat 3. Nah ini ganti oleh 3. Ya, ini ditambah 1 lebih dari sama dengan 2 kali 3 tambah 1 kali 3 tambah 1. Jadi N-nya ini ganti oleh 3. Ini 3. Ini 3. Gitu ya. Ini 3. Kita hitung. Ini 3 kali 3 kali 3. Jadi 27 tambah 1 adalah 28. Ya. Lebih dari berapa nih? 6 tambah 1, 7. Ini berapa nih? 4 kali 4. Berarti ini 28 lebih dari atau sama dengan 28. Berarti ini benar. Karena ada tanda sama dengan. Jadi benar. Untuk N sama dengan 3. N-nya 3 ya. Mulainya. Ini harus 3, jangan 1. Jadi N-nya 3 di sini benar. Kemudian pada langkah induksi. Pada langkah induksi. Langkah induksi. Pada langkah induksi, seperti biasa, diasumsikan, selalu menulis begini ya, diasumsikan benar untuk N sama dengan K. Nah, itu ya. Jadi kita hanya menuliskan N tadi diganti oleh K yang ini. K, ini K, ini K. Gitu ya. Jadi kita menulis 3 pangkat K ditambah 1 lebih dari atau sama dengan
2K ditambah 1 dikali dengan apa tadi? K tambah 1 ya. K tambah 1 kali dengan K tambah 1. Nah, kita akan buktikan. Benarkah ini? Nah, jadi, maaf, bukan dibuktikan. Ini dianggap benar. Jadi yang akan kita buktikan yang ini ya. Dibuktikan, ini baru dianggap. Dibuktikan, ini benar untuk N sama dengan K tambah 1. Nah, ini kita ganti oleh K tambah 1. 3 pangkat K tambah 1 tambah 1 lebih dari sama dengan. Yang ini juga ganti oleh K tambah 1. K tambah 1 tambah 1 lagi. Ini ya. Lalu ini K tambah 1 tambah 1 yang ini. Jadi K tambah 1 tambah 1. Nah, begitu. Nah, lalu kita menulis jadi 3 pangkat. Yang ini asumsi. Kita berusaha untuk mengubah ke dalam bentuk asumsi. Asumsinya ambil yang ruas kiri. Ruas kiri kita ambil ya. Nah, ini ruas kiri. Nah, ruas kirinya kita ambil. Itu 3 pangkat K. Tambah 1 kan. Nah, asumsi. Tapi di sini ada 3 pangkat 1. Berarti ini kita tulis 3. Nah, asumsinya ada di sini. Nah, lalu kita menambahkan di ruas kanan. Nah, kalau di sini asumsinya ini adalah dikali 3, berarti kita harus membuat asumsi di ruas kiri ini harus menjadi 3 kali 3 pangkat kali tambah 1. Tapi asumsinya belum jelas ya. Berarti ini harus menggunakan tanda kurung. Jadi untuk sementara saya tulis saja dululah seperti ini ya. Ini kita coba urai dulu supaya lebih mudah nantinya. Menjadi 2K. Lalu ini kali 2 tambah 1. 3 ya. K tambah 2. Nah, kita akan mengambil dari ruas kiri. Ruas kiri ini harus lebih daripada ruas kanan yang ini. Nah, sekarang kita ambil ruas kiri ya. Ini ruas kiri nih. Ruas kiri dengan cara memisahkan. Nah, asumsi. Nah, seperti ini. Berarti ini dikali 3. Maaf, ini tulisannya kurang bagus. Saya hapus saja ya. Nah, di sini. Nah, jadi 3 kali 3 pangkatkan yang ini benar. 3 kali 1 adalah 3. Supaya 1 kurangi 2. Nah, kita membawa bentuk ini, tapi di dalamnya ada asumsi ini. Tapi di ruas kanan, maka kita harus kali 3. Kali 3. Nah, yang ini di ruas kanan. K tambah 1. K tambah 1. Kurang 2. Nah, ini asumsi nih. Ini asumsi. Ini asumsi. Nah, ini dari sini ngambil. Asumsi. Asumsi. Nih. Nah, gitu. Kali 3 dikurangi 2 juga sama. Di ruas kanan. Kali 3 kurangi 2. Kenapa dikali 3 dikurangi 2? Mengikuti ruas kiri yang ini. Ruas kiri yang ini adalah 3 kali 3 pangkat K, lalu ini 1. Nah, 3-nya dikeluarin, 3 yang ini dikeluarkan. Nah, lalu kalau yang ini dikeluarkan, karena ini pakai kurung, maka 3 kali 1, 3, harus dikurangi 2. Supaya dia 1 yang ini. Gitu. Jadilah asumsinya ada. Nah, dan ini sama dengan ruas kiri di sini, tapi asumsi ada. Gitu. Nah, sekarang
Kita coba uraikan lagi. Berarti ini sudah sesuai dengan ruas kiri, maka kita lihat sekarang yang ini. Berarti yang ini kita urai sekarang. Ini menjadi 3 kali. Nah, sekarang kita lihat ruas kanan. Ruas kanan itu adalah yang ini. Harus menjadi 2K tambah 3. Bahwa ini tuh harus lebih daripada 2K tambah 3. Berarti ini harus diuraikan dulu. 3 kali, ya kan? 2K kali K, 2K kuadrat, 2K kali 1, 2K, 1 kali K, K jadi 3K, 1 kali 1 tambah 1, kurang 2. Berarti ini menjadi 6K kuadrat. Ini kali ini jadi 9K. Ya, 9K. Ini 3 tambah 3 kurang 2. Jadilah 6K kuadrat ditambah 9K ditambah 1. Nah, benarkah bahwa yang akan kita buktikan adalah yang ini, yang ruas kanan ini? Nah, benarkah bahwa 6K kuadrat itu 6K kuadrat ditambah 9K ditambah 1 ini kurang dari, lebih dari atau sama dengan 2K ditambah 3 kali K tambah 2. Nah, kita kan membawa yang ini, kita akan membuktikan yang ini kan? Yang ini. Kita bawa ke sini. Benarkah bahwa ini itu lebih daripada ini? Karena ini diambilnya dari sini kan? Nah, berarti ini harus diurai. Kalikan 2K kuadrat ditambah 2K, ini 4K, jadi 7K ya. 7K, 3 kali 2 adalah 6. Berarti benar bahwa ini 6K kuadrat, kalau ini 2K kuadrat kan? Berarti ini benar. Karena ini 2K kuadrat, 6K kuadrat, pasti ini lebih besar. Jadi ini benar untuk N sama dengan K tambah 1. Nah, maka kesimpulannya apa? Jadi pernyataan tersebut adalah benar. Jadi pernyataan tersebut benar. Untuk N lebih dari atau sama dengan 3. Setiap N itu elemen bilangan asli. Ya. Kita coba lagi soal yang terakhir lah. Nomor berapa tadi ya? 7, 8 ya. Coba nomor 8. Terakhir lah. Buktikan. Nah, sekarang buktikan N kuadrat dikurangi N ditambah 41 merupakan bilangan ganjil. Nah, bagaimana kita bisa membuktikan ini? Bilangan ganjil. Untuk setiap N bilangan asli. Untuk setiap N bilangan asli. Sudah semakin jelek tulisannya karena sudah lelah nih. Sudah hampir 1,5 jam menulis, semakin jelek tulisan saya. Nah, sekarang kita buktikan bahwa ini itu adalah bilangan ganjil untuk setiap N bilangan asli. Nah, seperti biasa, kita tulis langkah awal. Berarti N sama dengan 1. Kita coba masukkan apakah benar ganjil. Nah, kita masukkan berarti 1 kuadrat kurangi 1 tambah 41. Berarti masuk sini 1, 1. Berarti ini adalah 1 kurang 1, 0. Jadi ini 41. Berarti benar ya. Benar. Ini adalah ganjil ya. Ini benar. Bilangan ganjil.
Ya. Sudah benar 1. Mau 2 boleh, n sama dengan 2, n sama dengan 3, tapi cukup 1 saja. Lalu langkah induksi. Nah, langkah induksinya bagaimana? Kita lihat. Langkah induksi seperti biasa, diasumsikan, kan? Diasumsikan benar untuk n sama dengan k. Ya, diasumsikan benar untuk n sama dengan k. Berarti kita tulis ulang lagi, yaitu bahwa k kuadrat dikurangi k tambah 41 ini adalah bilangan ganjil, gitu kan ya? Ini adalah ganjil, sudah dianggap ganjil. Nah, kemudian kita buktikan. Dibuktikan benar untuk n sama dengan k ditambah 1. Berarti kita ganti. Yang ini oleh k tambah 1. K tambah 1 kuadrat, lalu dikurangi k tambah 1. Harus pakai tanda kurung, karena nanti hasilnya salah kalau tidak pakai kurung. Di sini k tambah 1, ini k tambah 1. Nah, kita uraikan lagi nih. Kita uraikan, ini k kuadrat. 2 kali k kali 1, 2k. 1 kuadrat, 1. Dikurangi k, ya. Negatif kali 1, kurangi 1, tambah 41. Nah, ini kalau diuraikan seperti ini. Asumsi, bawa lagi asumsi. Asumsi masukkan, kita masukkan. Itu asumsinya adalah k kuadrat dikurangi k ditambah 41. Nah, ini asumsi. Nah, sekarang yang bukan asumsinya apa? Ya, asumsinya ini kurangi k 1, berarti yang ini 2k 1 kurang 1. Nah, ini hilang ya. Nah, yang ininya hilang nih. Yang ini. Nah, ini hilang nih. Nah, ini hilang ya. Nah, berarti tinggal 2k. Yang k kuadrat dikurangi k tambah 41 itu asumsi. Ya. Nah, ini asumsi. Berarti ini benar. Ini adalah ganjil. Ini ganjil. Nah, ini ganjil menurut asumsi. Ini ganjil genap. Ini genap. Tapi, kalau dia jumlahkan, maka dia akan jadi ganjil. Justru kalau di sini ganjil, maka akan salah. Karena ini akan menjadi genap. Jadi, benar. Jadi, karena ganjil ditambah genap, tambah bilangan genap, itu adalah ganjil. Ya. Nah, ini ganjil. Ya. Jadi, benar bahwa ini itu adalah bilangan ganjil. Jadi, kesimpulannya apa? Jadi, ini benar untuk n sama dengan k ditambah 1. Jadi akhirnya disimpulkan bahwa n kuadrat dikurangi n ditambah 41 benar merupakan bilangan ganjil untuk setiap n bilangan asli. Nah, itu saja pembahasan soal untuk kali ini. Silahkan dipelajari. Semoga Anda berhasil di dalam ulangan harian. Dan untuk selanjutnya bisa Anda menemukan atau memecahkan masalah
masalah yang sesuai dengan pembuktian dengan menggunakan induksi matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.